Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bing RG. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang selalu support channel ini. Dan saya tidak lupa selalu mendoakan teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dipermudahkan segala urusannya, ya. Dan yang masih bermasalah dengan pinjaman online, tetap tenang, tetap fokus sama kegiatan pribadinya. Semoga Allah memberikan kekuatan yang lebih, ya, bagi teman-teman semua dalam melewati proses penagihan DC pinjol, baik yang legal maupun ilegal. Jangan lupa di subscribe, hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel RG Official. Jadi di sini ada 149 pinjaman online yang sudah berhasil digerebek Satgas Waspada Investasi atau yang sudah dihapus ya oleh Kominfo dari Play Store. Jika ada di antara aplikasi tersebut yang ya masih melakukan teror, penagihan, pengancaman, ya jangan direspon. Lebih baik ganti nomor, ya. Ganti nomor HP ya udah selesai. Tinggal klarifikasi ke data kontak. Oke, silakan teman-teman simak ya. Siapa tahu ada yang masih diteror oleh DC pinjam online tersebut. Jangan lewati ya. Yang pertama di sini Dana Bak, yang kedua pinjam tunai. Saya langsung saja ya, biar mempersingkat waktu. Godana, Funcash, Doit, Saku Aku, pinjaman kelinci, kotak uang, pinjam uang tunai kredit dana, kredit tunai, KSP Pasloan, store tunai, bunga anggrek, cash STR, Fincash, bantu rakyat, pinjam pasar, duit plus, tunai cepat, bunga dahlia, KTA gampang, Monigo, monggo pinjam lagi, saku dana, uang cash info, mengambil uang kas, kado duit, namanya saja aneh-aneh ya. Bunga melati, cash alarm, cash tree, celenganku, cepat uang, cepat untung, ceria mas, terus pinjaman online cerita saku, pinjaman online kekes, cicilan, cukup flash, dana Axel, pinjaman online dana bahagia, dana banyak, dana baru, dana pro, dana darurat, KSP dana darurat, ya, dana darurat lagi, dana dompet, danaku, dana link, dana like, dana no, dana pratama, dana ki KSP pinjaman, dana ki, ya, dana ki, ini banyak sekali dana ki ya, dana raja, dana segera, dana tu, dana unggul, dana usaha, dana Y, dana mo, dana mon beta, dapat banyak, DD money, detik pinjaman, dolphin dana, duit plus, duit bantuan, dompet bantuan, dompet cash, dompet kilat, prima plus, banyak uang, dana pintar, pinjaman tunai online, pinjam dana aman dan mudah, pinjaman dana uang, meminjam uang, pahlawan pinjaman, ada kredit, kesaku, gercep, tunai go cash, kredit kilat, dana muda, dana bul, rupiah kurir, dana rakyat, dana tunai, kredit tunai, rupiah saku, wadah pinjaman, dana rupiah, kredit saku, dana pintar, saya modalin, pinjam instan, tunai pinjaman, pinjam pay, ajukan dana, pinjam kilat, pinjaman, uang platform pinjam pribadi, pinjam uang, Finstar, uang kaya lagi, uang ada, uang kaya, KTA bijak, Funesia, pinjaman dana, agen pinjaman cepat, pinjam no, uang kita, dompet cepat, kredit gogo, dana bijak, pinjaman bahagia, cash kilat, GoCash, tunai go, pinjaman teman, dana harapan, pinjaman no, dan yang terakhir uang bijak. Jadi ada 149 pinjaman yang tidak usah dibayar lagi, ya. Baik pun pinjaman online ilegal yang lainnya nggak usah dibayar, ya, karena sudah memang ada ya statement dari pemerintah, dari Mahfud MD, Kemenpolhukam, bahwa pinjol ilegal nggak usah dibayar, disebar data segera laporkan. Itu statement resmi dari pemerintah. Nah, jadi tidak perlu takut bagi teman-teman yang ada gagal bayar di salah satu penyedia layanan pinjaman online yang tidak berizin, ya. Karena apa? Untuk apa ditakuti? Karena mereka memang sebagai buronan pemerintah, Satgas Waspada Investasi. Mereka tidak taat aturan, tidak mengurus izin, mereka beroperasi secara ilegal, tidak difasilitasi negara. Jadi tidak akan mungkin ketika mereka melakukan penekanan akan memproses hukum pidana, itu tidak akan mungkin ya. Malah nanti mereka akan dipidana
karena mereka sudah melanggar aturan, ya. Jadi tidak perlu takut, apalagi ingin mengunjungi ke rumah, itu sama saja mereka ya menyerahkan dirinya, ya. Jika mereka datang segera kalian laporkan. Jadi tidak akan mungkin, ya. Jadi seringkali saya jelaskan resiko paling terbesar yang harus kita terima, ya, di gagal bayar pinjaman ilegal itu data kita disebar ke daftar kontak, ya, karena itu sebagai senjata mereka nanti ketika kita gagal bayar. Makanya mereka selalu meminta izin akses semuanya, kamera, mikrofon, lokasi, penyimpanan. Nah, jadi di saat kita mengizinkan akses semuanya, ya, itu foto dan video sudah diduplikasi mereka dari awal, ya. Adapun upaya kita ingin menghapus daftar kontak setelah gagal bayar itu tidak akan berhasil karena sudah disalinnya, ya, di server mereka, karena mereka jauh-jauh hari sudah mempersiapkan itu. Nah, tidak akan mungkin mereka tidak menyalin, ya, karena cuma itu yang dia lakukan, yang bisa ilegal lakukan. Ketika masih diteror, jangan direspon lagi. Adapun memang mungkin dari beberapa pinjol ini, ya, masih ada di Play Store, mungkin itu namanya sama, ya, atau sampulnya sama, mereka mendaftar kembali di Google, ya, mereka mendaftarkan lagi aplikasinya. Jadi mereka nggak ada hentinya, ya. Oleh karena itu pinjol ilegal ini nggak usah dibayar, kompak se-Indonesia nggak usah dibayar, maka mereka akan bangkrut sendiri, ya. Tetapi ketika masyarakat masih membayar, ya malah sebaliknya mereka akan terus berkembang, membantu menyuburkan perusahaan mereka, ya. Baik pun yang pinjaman online yang sudah berizin di OJK, ya, ketika melakukan berupa pengancaman, menghubungi data kontak, itu sudah melanggar aturan, itu pun nggak usah dibayar juga, nggak usah takut, nggak akan sampai kemana, hutang piutang nggak akan dipenjara, ya. Saya berharap, ya, semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada teman-teman semua, kepada masyarakat Indonesia yang saat ini terjerat di pinjaman online, ya. Semoga diberikan kekuatan, ya. Semoga bisa melalui proses-proses aksi-aksi penagihan DC pinjaman online, ya. Dan maka dari itu, ya, teman-teman banyak-banyak mencari informasi, ya, mengenai pinjaman online, ya, baik di YouTube, dimanapun, ya, terserah. Yang penting banyak-banyak mencari tahu, biar, ya, mendapatkan pencerahan mengenai pinjaman online. Maka teman-teman bisa lebih kuat ketika paham, ya. Ketika kita tidak paham, kita akan selalu merasakan ketakutan karena kita tidak tahu konsekuensi sebenarnya itu seperti apa. Nah, oleh karena itu grup itu saya bangun untuk teman-teman yang gagal bayar, ya. Kita berkeluarga di sana, saling memberikan informasi, ya, saling menguatkan, itu tujuannya. Oke, itu saja yang saya informasikan bagi teman-teman semua, ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Saya undur diri, Bang RG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.